Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Regung Romana dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan memandu materi tentang profil sekolah. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik kelas kalian di keluarga besar SMA Negeri 1 Ciamis. Langsung saja untuk lebih dalam mengetahui tentang pemateri kita hari ini, yaitu bernama Ibu Sulastri Herdiani SPD MPD, tempat tanggal lahir Ciamis, tanggal 4 September tahun 1981, yang beralamat di Perum Permata Galuh 2, Jamansari, Ciamis. Nah, selanjutnya untuk riwayat pendidikan, Ibu Sulastri ini SD di SD Galuh 15, lalu dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Ciamis, lalu dilanjutkan ke sekolah tercinta kita ini yaitu SMA Negeri 1 Ciamis. Lalu dilanjutkan untuk perguruan tingginya di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita langsung tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Untuk yang pertama saya tanyakan yaitu tentang riwayat pekerjaan. Ibu pernah bekerja di mana saja? Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Saya pernah bekerja ketika masih dulu kuliah sudah bekerja, ngajar di Lembaga Bahasa Asing di Yogyakarta, kemudian pindah ke sini, alhamdulillah mengajar di SMA. Tapi sebelum di SMA 1 Ciamis, Ibu pernah mengajar di SMA lain. Dan sekarang mulai dari tahun 2017, Ibu sudah mengajar di SMA Negeri 1 Ciamis. Kemudian selain mengajar di kelas, alhamdulillah mengajar bahasa Inggris dan punya pengalaman juga di perpustakaan SMA Negeri 1 Ciamis. Pernah menjadi Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Ciamis dari tahun 2019. Kemudian riwayat yang lain adalah pernah menjadi counterpart di acara Continuous Professional Development yang bekerja sama dengan Amerika. Kemudian juga pernah mengikuti Continuous Professional Development Program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Adelaide, Australia. Mungkin itu sepintas tentang riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaannya memang sangat menarik dan sangat banyak prestasi yang cukup membanggakan. Sepertinya akan menarik untuk lebih jauh mengetahui tentang Ibu Sulastri ini. Selanjutnya saya akan mempertanyakan tentang prestasi yang pernah diraih oleh Ibu. Baik, prestasi setelah menjadi guru aja ya mungkin ya. Iya. Prestasinya pernah menjadi juara 1 lomba kepala perpustakaan tingkat Kabupaten Ciamis, kemudian juga pernah menjadi juara ke-1 kepala perpustakaan tingkat KCD wilayah 13 dan alhamdulillah masuk untuk menjadi peserta lomba di Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga pernah menjadi juara viewers untuk kegiatan literasi terbanyak di Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang lainnya, prestasi yang sangat hakiki adalah ketika melihat siswa-siswi atau peserta didik berhasil, baik itu di bidang akademis dan non-akademis. Itulah prestasi yang mungkin saya rasakan sesungguhnya setelah saya menjadi seorang guru. Iya. Pernyataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ibu Sulastri. Dari sini kita tahu bahwa guru-guru di SMA Negeri 1 Ciamis ini memang sangat berkualitas, dilihat dari riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan prestasi yang pernah diraih. Selanjutnya, saya akan mempertanyakan tentang hobi yang ditekuni oleh Ibu. Hobi, ya baik, kalau untuk hobi, saya senang mendengarkan musik, tapi musik yang klasik ya. Kemudian juga senang menulis. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada juga beberapa buku yang sudah publish, sudah ber-ISBN juga. Nah, ada kemarin yang terbaru ada buku tentang pembelajaran yaitu tentang blended POE 2WE, di mana isinya itu tentang pembelajaran yang dilakukan baik secara tatap muka maupun secara online. Kemudian saya juga mengembangkan English Library dan sudah dibukukan semuanya, sudah ber-ISBN juga. Yang terakhir kemarin baru publish jurnal secara online. Nah, itu mungkin hobi-hobi saya. Salah satunya adalah menulis. Iya. Cukup menarik memang untuk hobi yang ditekuninya yaitu menulis buku. Barangkali ada dari adik-adik sekalian yang berhobi sama dengan Ibu Sulastri ini. Bisa mungkin ya Bu sharing-sharing buat bisa
takutnya ada dari salah satu siswa baru kita kelas 10, ada kelas 10 yang memiliki hobi sama dengan Ibu, yaitu menulis buku. Bisa untuk sharing-sharing. Iya. Iya, nanti bisa nanti ketika kalian sudah bergabung nanti di sini di SMA Negeri 1 Ciamis, kalian yang mempunyai hobi menulis nanti kita bisa sharing sama-sama. Gitu. Ya, Bu. Tadi kan Ibu berbicara tentang riwayat pekerjaan sudah pernah ke luar negeri. Boleh diceritain secara singkat bagaimana itu kegiatan yang dilakukan di luar negeri tersebut? Iya, baik. Dulu kegiatan itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana sebelum bisa pergi ke sana diadakan seleksi dulu untuk guru-guru se-Provinsi Jawa Barat. Ada tes tulis, kemudian ada seleksi administrasi, ada tes TOEFL, dan juga ada tes wawancara. Nah, itu kita juga di training dulu selama kurang lebih 1 minggu di Bandung ya, sebelum pergi ke Australia setelah dinyatakan lulus tentunya. Nah, kita di trainingnya apa di sana, bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Australia. Seperti kebiasaan terutama mungkin yang sangat beda sekali pembiasaan penggunaan toilet ya. Nah, salah satunya itu, dan memang itu seperti hal kecil tapi luar biasa, beradaptasinya juga agak ribet juga ya. Nah, itu. Kemudian kita juga dikenalkan bagaimana budaya di sana di Australia, kemudian bagaimana pendidikan di Australia. Yang intinya program di sana itu adalah untuk mengembangkan profesi kita sebagai guru, bagaimana pendidikan di Australia, sehingga ketika kembali lagi ke Indonesia kita bisa menyerap apa-apa yang sudah didapat di sana, sehingga di sini bisa ada yang diterapkan. Nilai-nilai yang baiknya, kemudian program-program sekolah yang baiknya kita bisa diseminasikan di sini, kemudian bisa juga kita diterapkan salah satunya di sekolah kita, gitu ya. Nah, mungkin untuk kegiatan di sana di Australia itu kegiatannya kita magang di sekolah, di senior high school. Senior high school berarti SMA ya, Bu? SMA, iya. Nah, kita di sana diperkenalkan dengan gurunya, kemudian kalau seperti Ibu bahasa Inggris, nanti guru pendampingnya bahasa Inggris, diperkenalkan bagaimana pendidikan di sana, pembelajaran di kelasnya seperti apa, materi yang disampaikannya juga apa, gitu ya. Kemudian pembiasaan-pembiasaan di sana seperti apa, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sehingga ketika kita kesini kita bisa menimba pengalaman, ilmu, dan juga kebiasaan-kebiasaan apa di sana, sehingga kita bisa menyerap dan juga menerapkan hal-hal baiknya di sini, gitu. Pengalaman yang sangat menarik. Setelah kan itu dari Australia. Nah, di sini ada juga disebutkan counterpart program Peace Corps dengan Amerika. Itu apa maksudnya, Bu? Oh iya, untuk counterpart itu jadi sekolah kita ya, termasuk SMA 1 Ciamis ini, kemarin kita ada kerjasama juga dengan Amerika, yaitu dengan adanya guru asing dari Amerika. Hanya karena kita terkendala COVID nih, jadi pengajar asing kita sayangnya harus pulang gitu ya. Nah, itu adalah salah satu program kerjasama, dan Ibu adalah salah satu counterpart atau pendamping dari guru tersebut, di mana guru juga sama dilatih bagaimana kita mengenal pendidikan di sana, bagaimana mengenal budayanya. Mereka juga sama datang ke sini untuk mengenal budaya kita, juga mempelajari bagaimana pendidikan di kita. Jadi istilahnya pemahaman budaya, pemahaman pendidikan dari dua negara agar kita bisa saling mengetahui, karena semuanya itu saling mengisi, gitu. Untuk apa? Untuk kemajuan kita semua. Ya, SMA 1 Ciamis mudah-mudahan ini segera berakhir coronanya, COVID-nya, sehingga bisa nanti pengajar asingnya kembali lagi ke kita, bergabung dengan kita, gitu ya. Sangat diharapkan agar KBM bisa berlangsung seperti biasanya ya, Bu. Iya, betul. Karena memang kita melakukan online ini memang banyak sekali kendala yang dirasakan oleh siswa. Iya. Terus ada lagi hal yang menarik dari Ibu itu mengenai prestasi, Bu. Ibu banyak sekali prestasi mengenai kepala perpustakaan SMA Negeri 1 Ciamis, dan sangat banyak mendapat bisa dibilang achievement atau pencapaian. Bagaimana kiat Ibu bisa mendapatkan pencapaian tersebut? Ya, prestasi itu tidak bisa diraih oleh
pure diri kita sendiri ya, tapi tentunya kerjasama dengan tim gitu ya. Nah, ketika mendapatkan prestasi itu, ibu selalu berusaha untuk selalu bekerja sama dengan semua pihak, karena perpustakaan ini tidak hanya ibu yang bekerja, tapi ibu memiliki staf di perpustakaan, memiliki juga ekskul pustakawan yang semuanya itu ibu kerahkan semua semampu ibu, dan juga kita mulai membuat inovasi-inovasi di sini sehingga ketika ada lomba-lomba, nah, itulah yang menjadi keunggulan kita, apa yang menjadi pembeda dari yang lain gitu ya. Jadi selalu melakukan inovasi, kerjasama dengan semua pihak, tidak hanya dengan lingkungan di pustakawan aja dan orang-orang pustakawan, tetapi dengan semua pihak di sekolah, dan juga kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah yang ada sangkutannya dengan sekolah kita, demi kemajuan kita SMA Negeri 1 Ciamis gitu. Ya. Oh, memang Ibu Sulastri ini sangat menginspirasi bagi kita semua, khususnya bagi para pelajar, karena apa yang beliau sampaikan tadi itu sangat berguna. Jadi kita memang harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, berbicara prestasi, apa yang Ibu ketahui tentang prestasi yang sudah dicapai oleh SMA Negeri 1 Ciamis ini? Ya, baik, untuk prestasi yang lengkapnya tentang prestasi di SMA Negeri 1 Ciamis nanti ada di videonya. Oh, iya. Jadi nanti bisa kita simak sama-sama di videonya. Nanti kalian simak semuanya. Mudah-mudahan siswa-siswi atau peserta didik baru semua di sini bisa mencapai prestasi lebih dari yang sudah kita capai sekarang ini. Jadi kalau kalian semuanya berprestasi, otomatis prestasi sekolah juga akan meningkat gitu ya. Nanti disimak di video ya. Pokoknya untuk prestasi SMA Negeri 1 Ciamis ke depannya itu ada di tangan kalian sebagai penerus dari siswa-siswa Ya, SMA Negeri 1 Ciamis ini. betul. Jadi untuk adik-adik sekalian sangat diharapkan adik-adik ini mematuhi aturan, terutamanya untuk prestasi pasti mengikuti ya Bu, kalau Iya. kitanya udah disiplin mah. Betul. Kita berusaha maksimal, kita disiplin juga, jangan lupa kerjasama gitu. Bu, kalau boleh tahu kan tadi Ibu bilang tentang counterpart. Kalau boleh tahu itu program-program yang dilaksanakan dengan counterpart asing tersebut bagaimana aja? Ya baik, kemarin karena kita sempat alhamdulillah punya pengajar asing ya. Program-programnya seperti apa? Yang pertama itu kita ada training dulu, baik untuk kepala sekolahnya dan juga guru yang akan mendampinginya. Kita diundang untuk melakukan pelatihan, namanya in-service training, itu yang diselenggarakan oleh Peace Corps dan juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, kita dilatih bagaimana kita bekerja sama untuk mengajar di kelas secara bersama-sama ya. Jadi sebelum mengajar di kelas, kita tidak asal masuk ke kelas, tapi minimal seminggu sebelumnya kita udah membuat planning dengan counterpart itu, dengan Peace Corps volunteers, dengan pengajar asing itu kita bikin lesson plan dulu, apa yang akan diajarkan, metode mengajarnya atau model pembelajaran apa yang akan digunakan, kemudian juga evaluasinya seperti apa yang akan dilakukan, sehingga itu menambah kesiapan belajar kita yang memang kadang terlupakan ketika kita mau ke kelas karena udah merasa menguasai materi, terkadang udah masuk aja gitu ya. Nah, tapi dengan adanya counterpart dan volunteer ini, Ibu sebagai counterpartnya, kemudian kemarin namanya Miss Rebecca ya. Ya, Rebecca. Nah, Miss Rebecca Dari Amerika ya Bu. dari Amerika, kita bikin lesson plan sama-sama gitu ya, apa yang akan diajarkan, sehingga ketika di kelas kita sudah tahu betul apa yang akan dilakukan di kelas ya. Nah, diusahakan juga di kelas itu memang kita full English, karena dengan sering mendengarkan itu nanti akan menjadi pembiasaan. Ketika sudah menjadi pembiasaan, kita juga otomatis akan mampu untuk mengucapkannya. Nah, itulah yang diharapkannya dengan adanya volunteer atau pengajar asing dari Amerika tersebut dapat meningkatkan kompetensi bahasa Inggris ya. Tidak hanya membaca menulis, tapi juga terutama dalam speaking ya, gitu. Nah, seperti yang disebutkan tadi, volunteer itu kemarin dilibatkan di kegiatan English Library juga. Nah, jadi alhamdulillah di kegiatan pembelajaran di kelas dilibatkan, juga di ekstrakurikuler juga dilibatkan juga ya. Jadi betul-betul banyak manfaatnya sih sebetulnya untuk gurunya iya, untuk peserta didiknya juga iya. Iya begitu. Mungkin itu, apalagi yang mau ditanyakan kira-kira? Kan
Untuk counterpart itu terhalang oleh COVID-19. Rencana awal untuk waktunya itu berapa bulan atau berapa minggu, Bu? Kemarin itu direncanakan perjanjiannya 2 tahun ya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Cukup Jadi lama. iya, tapi nanti kalau memang betul-betul sudah aman, kita berhak untuk mengajukan lagi, dan kita juga berdoa saja mudah-mudahan kita juga mendapatkan lagi volunteer atau pengajar asing ya. Gitu. Harapan kita begitu, sehingga nanti kalian ketika masuk udah ada pengajar asingnya gitu ya. Cukup menarik memang dari narasumber kita kali ini, Ibu Sulastri, dilihat dari riwayat pekerjaan, riwayat prestasi, dan pengalaman-pengalaman beliau yang sangat menarik dan sangat membanggakan. Selanjutnya kita pasti sudah penasaran tentang profil sekolah yang sebenarnya. Nanti kita akan menampilkan video. Bila adik-adik sekalian penasaran tentang sekolah kita, bisa langsung bertanya di kolom live comment di YouTube ya. Langsung saja kita tampilkan videonya. SMA Negeri 1 Ciamis adalah salah satu dari sekian banyak sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Ciamis. Beralamat di Jalan Gunung Galuh nomor 37 Ciamis. Berdiri sejak tahun 1959, SMA Negeri 1 Ciamis dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1,5 hektar. SMA Negeri 1 Ciamis telah berkembang menuju sekolah tipe A yang paripurna. Terlebih dalam kondisi itu, SMA Negeri 1 Ciamis telah memperlihatkan berbagai prestasi yang dapat dibanggakan, paling tidak dapat dijadikan tumpuan harapan akan tercapainya tujuan tersebut. Maka, tidaklah berlebihan bila SMA Negeri 1 Ciamis sejak tahun 2018 menjadi sekolah mandiri yang berwawasan internasional sesuai dengan semboyannya, GOALS, Global Oriented Absolute Leading School. Berikut ini merupakan struktur organisasi SMA Negeri 1 Ciamis. Sekolah ini terletak di pusat kota dan berada di dekat terminal angkutan umum, sehingga menjadikan SMA Negeri 1 Ciamis sebagai sekolah yang memiliki lokasi strategis dan mudah diakses. Sekolah ini meningkatkan proses pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum 2013. SMA Negeri 1 Ciamis memiliki kurang lebih 1.300 siswa yang terdiri dari 3 angkatan dan 2 jurusan, yaitu MIPA dan IPS. Untuk menunjang semangat serta kelancaran proses pembelajaran bagi siswanya, SMA Negeri 1 Ciamis menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya laboratorium biologi, kimia, fisika, dan IPS, laboratorium komputer, perpustakaan, masjid, sanggar seni, gelanggang olahraga, ruang organisasi dan ekstrakurikuler, dan kantin. Sebagai media berekspresi siswa, sekolah menyediakan sarana untuk menyalurkan wujud ekspresi siswa. SMA Negeri 1 Ciamis
tentu saja selalu mengikuti perkembangan zaman. Terutama di era digitalisasi ini, SMA Negeri 1 Ciamis menyediakan barcode buku paket online di setiap kelasnya. Adapun sarana konvensional seperti pojok baca, mading, dan pohon literasi untuk meningkatkan minat baca para siswa. Wave Beats Music. Sebuah usaha pastilah akan menghasilkan suatu prestasi. Di bidang akademik, SMA Negeri 1 Ciamis telah meraih juara 2 Short Story Writing Competition tingkat internasional, juara 2 karya ilmiah tingkat nasional, juara 2 Lomba Cerdas Cermat ITB tingkat nasional. Sedangkan di bidang non-akademik, SMA Negeri 1 Ciamis telah meraih juara 1 Pencak Silat Tunggal tingkat internasional dan juara 2 Musikalisasi Puisi tingkat provinsi tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa baru SMA Negeri 1 Ciamis tahun pelajaran 2020-2021. Setibanya di kampus SMA Negeri 1 Ciamis, untuk kesempatan ini belajar mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan lingkungan SMA Negeri 1 Ciamis dengan sistem pembelajaran daring, baik itu MPLS maupun pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran daring. Semoga kalian berada di SMA Negeri 1 Ciamis bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan dan kemampuan kita untuk bisa meraih prestasi. Semoga kalian semuanya sukses dan meraih prestasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.